Halo. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Kami dari kelompok 2. Pada video kali ini kami akan menjelaskan materi mengenai pelanggaran demokrasi, yaitu tidak menghargai pendapat. Namun sebelum itu izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ratu Panggalok. Nama saya Grisa Petana. Saya Anissa. Saya Estasia Meldi Rombe Pabesak. Saya Grace Lempang. Saya Manuel Pamean. Saya Axel Mardianto Peseru. Selamat menyaksikan. Setiap makhluk hidup di dunia ini berhak untuk merasakan kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Hal yang paling sering terjadi dan memicu timbulnya sebuah konflik dalam kehidupan ini berawal dari menyalahartikan sebuah kata, memiliki kebebasan mengeluarkan pendapat atau menyampaikan pendapat. Karena sejatinya setiap makhluk hidup bebas untuk mengutarakan pendapat dan berekspresi di muka umum. Banyak kasus yang berawal dari bentuk sebuah protes dan berujung pada tindakan kekerasan, kerusuhan, bahkan tindakan pidana. Demokrasi merupakan bagian penting dalam kehidupan bernegara, karena memberikan banyak arti penting yang apabila dijabarkan dan diterapkan akan membuat kehidupan bernegara ini terasa adil dan nyaman. Kebebasan berpendapat juga merupakan bagian penting dari sebuah demokrasi. Kebebasan ini memiliki dasar hukum yang telah diatur dalam Pasal 28 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatakan bahwa kebebasan bertanggung jawab dan bertindak untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Jadi, demokrasi pun memiliki pilar yang mana berpendapat itu bebas. Namun, berpendapatlah yang bertanggung jawab, yang didasarkan pada fakta yang ada. Dan janganlah menyakiti satu sama lainnya, karena di dalam kehidupan ini kita juga diatur oleh hak asasi manusia. Karena hak kita juga dibatasi oleh hak orang lain, berpendapatlah secara cerdas dan tidak memunculkan perpecahan. Pada resolusi Majelis Umum PBB nomor 6/27 yang menetapkan 15 September sebagai Hari Demokrasi Internasional menyatakan, demokrasi adalah sebuah nilai universal berdasarkan keinginan rakyat yang diekspresikan secara bebas untuk menentukan sistem-sistem politik, ekonomi, sosial, dan kultural mereka sendiri serta partisipasi penuh dalam seluruh aspek kehidupan mereka. Berikut ini beberapa perilaku yang mendukung tegaknya nilai-nilai demokratis dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, membiasakan diri untuk berbuat sesuai dengan aturan main atau hukum. Yang kedua, membiasakan diri menyelesaikan persoalan dengan musyawarah. Yang ketiga, membiasakan diri mengadakan perubahan secara damai, tidak dengan kekerasan. 4. Membiasakan diri untuk memilih pemimpin melalui cara-cara demokratis. Yang kelima, selalu menggunakan akal sehat dan hati nurani luhur dalam musyawarah. Kita mengangkat salah satu kisah dari Alkitab, yaitu dari 1 Raja-Raja pasal 12 ayatnya yang pertama sampai 24, di mana menceritakan tentang Rehabeam yang menggantikan Salomo ayahnya menjadi raja, tetapi ia tidak mendengarkan suara rakyat. Di mana diceritakan, pada waktu rakyat Israel mengangkat Rehabeam menjadi raja menggantikan Salomo ayahnya, mereka mengajukan permohonan untuk keringanan tanggungan yang berat selama masa pemerintahan Salomo. Ayahmu telah memberatkan tanggungan kami, maka sekarang ringankanlah pekerjaan yang sukar yang dibebankan ayahmu dan tanggungan yang berat yang dipikulkannya kepada kami, supaya kami menjadi hambamu. Pada ayatnya yang keempat, tua-tua Israel menasihati Rehabeam agar mengabulkan permintaan rakyat, tetapi Rehabeam tidak mengindahkan nasihat itu. Raja Rehabeam terhasut oleh perkataan orang-orang muda yang sebaya dengannya. Ia pun menjawab rakyat Israel pada ayatnya yang ke-14, katanya, Ayahku telah memberatkan tanggungan kamu, tetapi aku akan mengubah tanggunganmu itu. Ayahku telah menghajar kamu dengan cambuk, tetapi aku akan menghajar kamu dengan cambuk yang berduri besi.
Rehabeam tidak mendengarkan suara rakyat, bahkan suara Yerobeam yang membela rakyat. Itulah sebabnya orang Israel memberontak kepadanya dan meminta Yerobeam menjadi raja atas mereka. Dua suku Israel meninggalkan Rehabeam dan memisahkan diri dari pemerintahannya. Sejak saat itu, bangsa Israel memberontak terhadap keluarga Daud sampai pada hari ini. Demokrasi Pancasila menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Apabila pemerintah mengabaikan rakyat dan tidak menghargainya, akan terjadi ketidakharmonisan dalam suatu bangsa. Ketika pendapat seseorang diabaikan atau tidak didengar, akan menimbulkan sakit hati dan merasa tidak dihargai. Tidak menghargai pendapat orang lain berarti tidak menghargai orang tersebut dan tidak menghormati pencipta yang telah menghadirkan dan memberinya hikmat untuk menyampaikan pendapat. Inti dari materi kami, yang pertama, Indonesia mempunyai Pancasila, ajaran Kristen mempunyai Alkitab sebagai landasan. Pada saat seseorang memenuhi tuntunan Alkitab, ia tidak akan menyimpang dari Pancasila, sebab apa yang dianut oleh Pancasila adalah kehidupan yang sudah sesuai dengan apa yang dianut oleh Alkitab. Yang kedua, banyak pelanggaran terjadi di Indonesia karena mengabaikan nilai-nilai dan menempatkan kepentingan atau keinginan pribadi atau kelompok atau agama di atas kepentingan atau keinginan rakyat pada umumnya. Dan yang ketiga, diperlukan kerendahan hati untuk menaati semua peraturan dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai ciptaan tertinggi dan mempunyai kedudukan yang sama. Demikianlah video penjelasan dari kami. Semoga bermanfaat. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Bye.